Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kenikmatan sehat kepada kita sehingga Alfat Project dapat kembali menemui saudaraku. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang memberikan barokah kepada kita semua di dalam kita saling ingat mengingatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang seharusnya kita di dalam menjalani hidup ini harus memiliki cita-cita yang sesungguhnya cita-cita itu memberikan manfaat yang cukup besar dan bisa memberikan dorongan bagi kita untuk menjalani hidup ini lebih memberikan manfaat. Salah satunya adalah bagaimana kita berusaha memiliki cita-cita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya memang dekat kepada Allah itu sesuatu yang tidak mudah juga. Namun akan juga bisa membuat mudah kalau memang itu menjadi cita-cita besar dalam hidup kita. Tentu kalau kita dekat kepada Allah, ruang lingkup yang kita pikirkan adalah kita harus mengenal siapa Allah yang menciptakan kita itu kan. Nah, ini yang sering kita lupakan. Padahal sesungguhnya cara melihat Allah itu cukup jelas. Sebagaimana pernah itu Nabi memberikan contoh kepada kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perihal haji kepada umat. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, suara saya ini kecil, mana mungkin saya bisa menyampaikan perihal haji kepada umat. Sudah, tenang aja Ibrahim, nanti akan saya bantu. Dan ternyata niat-niat dari umat kita, umat Islam, untuk melakukan panggilan haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki cita-cita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yang pertama akan mengenal siapa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita itu. Oleh karena itu tentu kita akan dituntut untuk melakukan dan melakukan untuk mengkaji tentang ajaran-ajaran Allah itu. Ya kan? Selama ini banyak orang yang berpandangan bahwa ajaran Allah itu tidak indah, ajaran Allah itu tidak solutif, kan gitu. Pemikiran-pemikiran ini masih banyak dimiliki oleh kita. Padahal sesungguhnya ajaran Allah itu sangat indah sekali. Dan ajaran Allah itu merupakan ajaran yang memberikan solusi terhadap kehidupan kita itu. Dengan demikian kita mempelajari ajaran-ajaran Allah itu tidak menjadi sesuatu yang beban, tidak menjadi sesuatu yang difikirkan sehingga menjadi sebuah beban. Tetapi justru sebaliknya, kita memperoleh keindahan, kita memperoleh banyak manfaat dari apa
ajaran-ajaran Allah yang telah kita pelajari. Oleh karena itu seringkali sesungguhnya ajaran-ajaran kenabian itu sering disematkan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Bahkan kita punya ilmu aja sesungguhnya harus disampaikan gitu, tidak boleh punya ilmu disembunyi-sembunyikan. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ajaran-ajaran Allah yang kita pelajari itu nanti kita akan mengetahui hukum-hukum Allah. Kemudian kita bisa mengenali dan bisa memahami hukum-hukum Allah itu. Namun demikian tetap kita di dalam pelajari ajaran-ajaran itu tetap dengan yang tidak ada beban. Ajaran Allah itu indah, ya. Ajaran Allah itu cukup memberikan solusi kepada kita. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu dengan apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ada perasaan sungkan ya untuk memperkenalkan kebenaran itu, ya kan? Entah dengan berbagai alasan apapun, kebenaran itu kadang ditutup-tutupi, kebenaran itu kadang disembunyikan. Padahal sesungguhnya kebenaran itu sendiri sesungguhnya dimulai dari diperkenalkan gitu loh. Kebenaran itu akan datang. Kenapa? Karena kebenaran itu memang dimulainya dari diperkenalkan. Jadi liyuzhirahu 'ala dini kulli gitu. Nah, ini yang perlu menjadi penting sehingga kita akan tahu betapa zat-zat Allah ini maha penting, karena kita tahu bahwa kebenaran itu ada di dalam sana. Oleh karena itu bagaimana kita mengoptimalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah itu menjadi sebuah kebenaran-kebenaran yang harus kita perkenalkan begitu. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita harus harus seringlah kita asah akal kita itu. Termasuk hati juga kita harus sering asah. Pendidikan di pondok pesantren itu memberikan ruang lingkup yang cukup untuk mengasah akal, termasuk hati kita yang kita asah. Hati yang diasah itu biasanya kita sering berzikir, ya kan? Wirid. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk hati yang perlu diasah. Selama ini mungkin kita hanya akal saja yang diasah kan? Hati kita jarang diasah. Kenapa? Jarang wirid, ya kan? Jarang wiridan. Padahal akal dan hati itu harus sering diasah. Nah, ini seperti halnya orang berbicara tentang cinta. Akal itu tidak bisa melahirkan cinta, ya kan? Yang melahirkan cinta itu rasa. Tapi akal bisa membedakan ini cinta yang benar, cinta yang salah gitu. Nah, ini bukti bahwa akal itu harus kita asah dan hati juga harus kita asah, termasuk rasa itu sendiri. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita ada yang fakir dan miskin, mereka bahagia, itu kita ikut senang luar biasa. Tetangga-tetangga kita senang, itu kita ikut bahagia. Jangan malah sebaliknya, tetangga kita senang kita malah sedih, ya kan? Gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran-pelajaran yang bermakna. Jadi termasuk ini menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kenapa? Karena memang Allah itu sebenarnya cukup menyediakan banyak kesenangan-kesenangan. Allah ini maha pencipta kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang diciptakan oleh Allah itu banyak. Kenapa kita harus nunggu gitu loh?
ya kan? Nah, menyanyi itu kalau dalam ilmu tasawuf bagaimana dinyatakan, dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab, itu dianjurkan. Kenapa? Tetapi menyanyi yang baik, ya kan? Kata-katanya yang baik. Menyanyi kata-kata yang bisa menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu juga anjuran. Kenapa? Karena memang ternyata menyanyi itu bisa memberikan rasa senang, rasa ceria. Dengan senang dan ceria ini bisa menggerakkan hati dan pikiran kita. Lahir kita menjadi tergerak. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dicintai Allah, marilah dari sekarang kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu menyematkan kebenaran itu, selalu menyampaikan kebenaran itu. Orang, contoh ini, orang tahu itu Pak Mantri, itu Bu Bedan, itu Pak Dokter. Kenapa? Karena disematkan, ditulis, ya kan? Oh, Dokter Ani. Oh, ternyata dia dokter. Jadi tahu. Demikian pula juga kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.